Nih sebelumnya mohon maaf nih ya kalau misalnya ntar Jackmania nonton, sebetulnya sebagai seorang salah satu yang suka Persija juga, gue betulnya berharap Persija juara. Tapi kalau ngeliat yang sekarang sih kayaknya agak berat ya. Jadi Tapi kalau masih muda bukannya ini takutnya apa? Balik. Ujung-ujungnya ke Super League lagi karena yang udah-udah gitu. Rafael Strijk, Ivar Jenner, kecuali Justin Hapner ya. iya. Saya tentu sangat besar untuk Arsenal. Tapi ya itu nggak cuman gua, para pendukung Arsenal lain juga setiap nonton Arsenal deg-degan. Oke Zoners, kembali lagi di program Kick-Off. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas isu-isu sepak bola yang sedang hits atau yang lagi banyak dikomentari oleh netizen, baik itu sepak bola nasional maupun internasional. Nah, seperti biasa, gue juga Ramdan Ibur, gue nggak sendirian, gue ditemani oleh dua jurnalis Oke Zone. Yang pertama ada Wikanto Arumudoyo. Halo Kezoners. Ya, sehat Pak? Sehat. Aman. Yang kedua ada Feby Novalius nih. Halo Bur, Ya, Halo, sehat, sehat, Bur. Pak? Sehat Bur. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol seputar sepak bola nasional maupun internasional lagi rame ya, dibahas di media sosial maupun di media-media mainstream di Indonesia. Nah ini kan kemarin tuh semalam Persib Bandung ya, di luar dugaan, bukan luar dugaan sih sebenarnya, banyak yang memprediksi kalau hasil akhir adalah imbang saat tandang ke markas Borneo FC, dan bener aja kejadian kan, akhirnya skor sama kuat 1-1, gol Adam Alis di menit ke-14 akhirnya disamakan oleh penalti Mariano Peralta ya di menit ke-84 atau di 6 menit jelang akhir. Nah kalau lihat sendiri jalan laga gimana tuh dari match dari Borneo lawan Persib Bandung kemarin? Sejujurnya kalau lihat dari match ya kelihatan banget kalau sebetulnya memang Persib ini targetnya yang penting nggak kalah. Nggak kalah, betul. Iya, apalagi kan sebelum pertandingan manajer tim Pak Umuh bilang Persib biar gimana pun juga yang penting jangan kalah. Kalau misalnya nggak bisa menang ya paling nggak seri. Ya itu sebuah mental yang sebetulnya mental juara tuh begitu. Kalau tim yang lagi bersaing di persaingan gelar juara, yang penting adalah gimana bisa tetap mencuri poin secara konsisten. Nah kalau dari Persib ya kita tahu lah gaya main Persib kayak gitu kan. Apa namanya, lebih mengedepankan hasil, pragmatis ya. Borneo mainnya nyerang terus karena dia selain tuan rumah juga dan dia juga lagi ngejar Persib kan. Jadi ya menurut gue sih pertandingan yang layak lah, worthy untuk dibilang bahwa memang keduanya layak berada di persaingan gelar juara. Ini kalau dilihat memang match Persib Borneo mirip kayak Persib Persija ya. Iya. Jadi waktu itu Persija dominan banget lawan Persib, tapi saat itu sih hasil Persib menang 1-0 ya lewat gol Beckham Putra. Nah, di match semalam juga kan Borneo dominan kan, tapi ujung-ujungnya ya Borneo nggak menang karena skor akhir sama kuat 1-1. Kalau lu gimana ngeliatnya? Iya, Borneo mainnya semalam lebih unggul sebenarnya dari Persib Bandung. Tapi Persib Bandung tuh peluang golnya tuh matang semua. Berginho malah udah depan gawang tuh. Boleh ke atas. Terus Beckham Putra akhir-akhir tuh itu. Nggak nyangka juga sih nggak gol. Ternyata masih bisa disundur. Ya Persib juga bener sih kata Arung nggak mau kalah kan. Karena persaingan papan atasnya kalau kalah semalam makin rapet tuh poinnya. Tapi Persib ya lumayan lah dapat 1 poin di kandangnya Borneo semalam. Ya, jadi kan hasil ini juga sebenarnya masih membuka tim-tim lain ya untuk bersaing di gelar juara Super League. Karena saat ini Persib Bandung masih di puncak klasemen dengan 58 poin. Kedua ada Borneo dengan 54 dan di posisi 3 ada Persija dengan 52 poin. Nah, ini Persija sendiri bisa dibilang apes ya, karena lagi-lagi nggak berhasil memanfaatkan situasi ketika rival-rivalnya kepleset. Kan kebetulan Persib Borneo imbang, di laga lain Persija imbang lawan Dewa United, padahal mereka tuh hampir menang ya, karena dapat hadiah penalti di ujung laga tapi gagal dimaksimalkan oleh Maxwell Souza. Ini sebenarnya bukan, ya seperti yang gue bilang tadi, ini bukan yang pertama Persija buang-buang peluang ketika mendapatkan harusnya bisa curi 3 poin ya, seperti ketika lawan Semen Padang, lawan Arema, dan ini lagi-lagi gagal menang lagi nih ketika main di kandang, tepatnya di JIS ya. Dan ini kan bikin ketum di Jackmania juga di Kusumarmo tuh agak kesel lah sama hasil yang didapat Persija. Dia sampai bilang tuh, ya obat pelipur lara apa nih kalau bukan hasil manis dari Persija. Karena kan jadi lebaran dia jadi bete banget lihat Persija yang kayak gini. Tapi kalau lu lihat sendiri Pep gimana? Sebenarnya kans juara Persija masih terbuka nggak sih dengan jarak poin dengan Persib yang saat ini di angka 6 poin itu? Sebenarnya kans Persib, Persija, Borneo masih terbuka. Terus apalagi Liga Indonesia ngebacanya kan susah kan. Walaupun lu main di kandang juga lawan tim kecil juga belum tentu menang. Sama aja kayak main di tandang, tim besar main di tandang juga belum tentu menang juga lawan tim kecil kan.
Ya kalau lihat Persija sama Dewa United semalam ini sih nggak enak dilihat, lapangannya jelek banget. Itu lapangannya. dikeluhin sama Jordi Jordi Amat juga. Amat bilang. Jordi Amat kalau pertandingan bilang lapangannya sulit banget. Iya, sama Dewa United juga kelihatan juga kesulitan juga. Mungkin kalau mereka sama-sama main ball possession. Iya. Possession base-nya, iya benar. tapi kalau misalnya lapangannya lebih bagus, Persija pasti dapat hasilnya lebih maksimal tuh di pertandingan semalam. Iya. Ya cuman Persija abis ini next pertandingannya lawannya Bayangkara. Lagi bagus. Lagi bagus main kandang kuat banget. Bayangkara tandang-kandang juga kuat banget. Ya banyak banget. Malut, Persebaya kalah, Persebaya. Malut aja bahkan kalah di main di Malut. Ternate. Makanya Persija lawan besok berat juga karena 5 pertandingan Bayangkara menang terus. Iya benar. Kalau lu gimana? Persija. Kalau gue Persija gini, waktu itu kan kita pernah live reaction yang Dewa United lawan Persija kan. Dari situ gue udah bilang kalau Persija tuh berat untuk juara musim ini. Karena ada beberapa faktor. Salah satunya adalah Persija itu nggak tahu caranya menang ketika lagi jelek. Kayak semalam lah misalnya, mereka bisa dibilang mainnya jelek kan. Nah mereka tuh nggak tahu caranya bisa menang dengan ketika permainan lagi jelek. Nah itu yang membedakan tim juara dan tim yang nggak bisa jadi juara gitu. Tim juara kayak, let's say Persib, ketika mereka lawan Persija kan mereka mainnya jelek tuh. Tapi mereka bisa menang 1-0. Nah Persija ini nggak tahu caranya menang ketika lagi main jelek. Jadi mereka tuh harus menang dengan cara yang harus bagus gitu. Dan itu faktor pertama. Faktor keduanya adalah pelatihnya kalau gue. Mauricio Souza itu udah berkali-kali dikritik sama Jackmania. Jangan kepala batu. Lo punya skuad yang bagus, lo punya pemain-pemain yang berkualitas, datengin banyak pemain kemarin di bursa transfer tengah musim. Tapi nggak ada yang dimaksimalkan, nggak ada yang dimainkan gitu. Problem Persija musim ini adalah mereka nggak punya gelandang kreatif. Gustavo França yang tadinya didatangkan itu untuk dikira bisa jadi gelandang sumber kreativitas, ternyata nggak kreatif. Datangkanlah Jan Mota dari Liga Brazil yang bekas Inter Miami. Mota inti semalam, tapi sebelum itu dia nggak pernah dimainkan gitu. Jadi ya problemnya itu belum pecah dan Mauricio Souza itu pala batu banget. Udah dibilang pemain ini nggak perform, ganti pemain ini bisa dibilang kurang berkontribusi, nggak diganti juga gitu. Jadi kepala batunya si Souza ini perlu, ya nggak tahu ya mau dipecahin kepala batunya mau diapain lah. Tapi ini salah satu problemnya di situ. Kalau soal rumput JIS, ya dari sebelum ini kita tahu rumputnya udah bermasalah. Nah, ketika dia setelah September kemarin dirombak buat konser, habis konser kan diperbaiki. Banyak yang menyuarakan bahwa ayo dong diperbaiki kualitasnya, ternyata nggak juga gitu. Jadi ya soal rumput memang ada pengaruhnya sama permainan Persija, itu tadi lagi. Ketika kondisi tidak mendukung, ketika misalnya faktor non teknis seperti rumput jelek, Persija nggak tahu caranya memanfaatkan apapun untuk menang gitu. Padahal kan ya sangat disayangkan hasil itu sebenarnya. Dan selain Persija juga tentunya Persib Bandung kan nanti setelah libur Lebaran dia bakal tandang ke markas Semen Padang. Ini kalau kita ngelihat mungkin Semen Padang ya tim semenjana saat ini masuk di zona degradasi kan. Tapi kan dia juga punya motivasi baru ya setelah menunjuk Imran Nahoumaruri kan di sekitar 2 atau pekan lalu gitu akhirnya ditunjuk Imran dan terbukti kan di laga pertama Semen Padang langsung menang. Nah ini kalau lu lihat sendiri gimana kans Persib Bandung apakah akan sulit saat tandang ke markas Semen Padang atau berpeluang dapat poin penuh nih di Stadion Haji Agus Salim nanti? Kalau gue melihatnya Persib akan menang lagi sih di Semen Padang karena ya itu tadi balik lagi mereka punya mental juara, mereka sudah 2 kali berturut-turut juara, mereka tahu caranya menang, caranya kill the game, caranya menang sulit. Menang sulit tuh kayak misalnya nggak bisa golin terus golnya menit-menit akhir gitu. Entah gimana caranya, mau kalau ada coach yang bilang jatuh dari langit, yang penting kan gol gitu. Nah Persib tuh tahu cara memanfaatkan itu untuk jadi gol, jadi untuk jadi kemenangan. Jadi menurut gua Persib akan kembali menang di kandang Semen Padang. Jadi ya buat Bobotoh kayaknya sih abis Lebaran akan tetap senyum juga gitu. Senyum ya. Ya karena di saat bersamaan juga rival Persib Borneo juga tandang ke markas Madura. Nah kebetulan juga Madura United kan di posisi juga nggak lagi aman kan. Mereka juga pasti punya motivasi yang kuat untuk mendapatkan poin tambahan juga. Nah lu gimana kans Borneo di markas Madura nanti? Ya di papan bawah juga ketat juga nih. Poin-poinnya PSBS Biak, Madura, Semen Padang, Persija. Ya mereka tentu pasti ketika main kandang bakalan dimaksimalin. Ada motivasi lebih walaupun mereka tahu lawannya papan atas kayak Borneo, Madura pasti mainnya
sebisa mungkin berupaya supaya dapat poin kan. Iya. Entah itu seri, entah itu 3 poin. Ya ya persaingannya ke depan juga bakalan makin ketat di papan atas sama Iya, papan bawah nih, belum terprediksi siapa yang Di bakalan papan tengah juga Di papan tengah tipis juga sebenarnya tipis, kan. betul. Di Papan bawah tengah. Malut tuh kayak Persebaya, PSIM dan Persita tuh masih saling kayak kejar-kejar. Bayangkara juga Iya. masih saling kejar tapi aja. secara poin papan tengah ke papan atasnya lumayan juga, Bur. Lumayan jauh, 8 apa 9 poin Iya, gitu itu jaraknya. batasnya dari Malut lah. Dari Malut, Jadi iya. dari Ke bawah. Malut ke bawah tuh agak mepet, Ah, tapi Malut ke atas kan udah agak jauh kan. Iya, Apalagi Persib aja mau sama Borneo beda 4 kan. Iya. Tapi Iya. jangan lupa kalau misalnya ini kan udah mulai masukin fase air ya. Iya. Biasanya tim-tim yang terancam degradasi itu mainnya kayak tim juara. Nah, iya. Nah, itu. Ada motivasi lu. Ada motivasi lebih Iya. kayak kemarin kayak kalau kita geser ke liga lain kan biasanya gitu ya. Tim-tim yang udah mau degradasi tapi dia punya kesempatan selamat, dia mainnya kesetanan tuh. Nah, Persib harus hati-hati sih dengan itu. waspada. Harus waspada. Makanya pokoknya ya tim-tim rival ini, tim-tim kuat ini harus tetap. siap terus ya walaupun siapapun yang mereka hadapi. Benar. Dan ini kan sebenarnya berarti kan masih sisa 9 pertandingan ke depannya. Persija sudah main 25 kali, Borneo 25 dan Persib 25. 25. nih. Kalau gua lihat tadi dari 9 laga sisa semuanya mereka tuh kompak. Jadi sisanya 4 laga kandang dan juga 5 laga tandang. Iya. Kalau Persija masih jauh sama Persib. Persib nih agak susah nih karena masih tandang ke Persija. Iya. Terus juga masih ya lawan beberapa tim kuat lah. Iya. Ini kalau dilihat Lawan dari PSM ya? lawan Lawan PSM. PSM. Kalau dari jadwal sisa sebenarnya Borneo nih yang lebih Lebih gampang, ringan, iya, kan? lebih ringan. Karena dia udah laga tandang lawan tim-tim top udah lewat lah. bener, iya. Jadi makanya tinggal maksimalin laga-laga Iya, kandang. iya. Apalagi mereka juga dikenal kuat di kandang kan. Sebelum match melawan Persib tuh Borneo nggak pernah seri di kandang. Nggak pernah. Walaupun pernah kalah lawan Bali tapi sisanya menang terus. Iya. Nah, Iya. ini kalau gua tanya sama lu nih, kalau dipresentasiin lah kira-kira kans masing-masing tim untuk juara berapa persen nih? Kayak Persib berapa persen, Borneo berapa persen, dan Persija berapa persen? Kalau gimana? Ya kalau gue itu pokoknya kalau Liga Indonesia susah prediksinya karena Ya, kalau banyak lihat banyak kondisi sekarang non-teknisnya. lah, lihat Ya kondisi kalau sekarang lihat lah. jadwalnya Persib emang Persib masih ketemu tim besarnya lumayan banyak. Tapi kan jarak poinnya sekarang masih Iya. jauh Lumayan. juga nih. Tapi ya itu kata Arung bener juga Persib tuh main bolanya udah tahu cara menang gimana. Semalam juga lawan Borneo sebenarnya hampir aja tuh Hampir dia. aja. Kalau nggak handsballnya siapa tuh, itu juga kan handsball masih cek VAR Iya, juga kan, bener, dilihat ya. dulu kan, nggak sengaja kan. Tapi ya itu dia bisa bertahan sampai menit 80 lebih tuh. Ya buat Terus juga Memak- Teja bagus ya. Teja semalam. bagus. Peralta beberapa kali wah depan berapa gawang kali tuh. ditahan Iya. sama Teja kan. Teja bener. Ya tapi ya apapun itu Persib pasti peluangnya lebih besar karena Iya. jarak poinnya kan lumayan kan, masih 4 poin kan. Ya peluang Persib sih 60%, Iya. Borneo 50%, Persija 50% sih peluang. Juga berarti Kan kalau suaranya. kalau indikatornya 100%, 70 lah berarti. 70, oke. Borneo 60 berarti ya. Mulu ya. enggak berarti kalau lu Persib 70% dari indikator 100% berarti kan Persib 170, Ah, iya. Borneo 20, Persija 10. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu. Kecil banget ya. Iya, kecil banget ya. Berarti, iya, 60 40 Persijanya 60 40. Nggak bisa kalau 60 berarti Iya, 20 20. Persija kayak berat sih Ya Persija. berat. Jadi lo condong Persib Borneo lah ya. Jadi Persib 60, Borneo 40. Iya, Persija iya. out lah dari persaingan. Kalau lu gimana? Kalau gua sih ya, nih sebelumnya mohon maaf nih ya kalau misalnya ntar Jengman yang nonton, sebetulnya sebagai seorang salah satu yang suka Persija juga, gua betulnya berharap Persija juara, tapi kalau ngeliat yang sekarang sih kayaknya agak berat ya. Jadi kalau misalnya di presentasi, kalau gua 50% Persib juara, 50 ya. 50% Persib juara. Borneo sekitar 30, Persija 20. Kalau gue memang dari persaingan 3 tim ini, kalau dilihat kondisi sekarang, memang Persib di atas angin ya. Di atas Karena angin. kan ya gue nilai sih Persib 60%, Iya. Borneo berarti 25, 25. Persija 15%. Tapi kan itu masih hitung-hitungan di atas kertas. Iya, di atas kertas, Masih benar. ada 9 laga ke depan dan Iya. itu nggak bisa diprediksi Iya. kan, karena bola itu kan bundar. Kan Liga Indonesia tuh liga paling Bisa. kompetitif Kompetitif. sejagat raya. Iya benar, paling kompetitif sejagat Ya, raya. selain di persaingan di papan atas juga di daftar top skor juga menarik banget. Menarik, Saat iya. ini tuh persaingan top skor sangat mepet banget. Nah. Di posisi teratas ada penyerang Malut dan Malut. Da Silva dengan 15 gol. Setelah itu ada Dalberto, Dalberto. penyerang Arema ada 14 gol, dan juga Maxwell Souza dengan 13 gol. Nah,
Ini kalau dari 3 nama ini ada kemungkinan nggak salah satu dari mereka jadi top skor atau nantinya ada nama-nama lain yang bisa menyeruak, misal Andrew Jung atau siapa gitu? Kalau gue sih ngeliatnya paling top scorer David Da Silva lagi sih. Pengalaman ya? Satu pengalaman, dua dia klubnya nggak punya kepentingan untuk juara, jadi kemungkinan besar dia akan tampil lebih lepas ya dibanding misalnya, dibanding misalnya Maxwell Souza. Maxwell Souza kan Persija lagi pengen ngejar gelar juara, bagaimanapun Persija butuh gol, jadi tekanannya adalah di Maxwell, kadang dia harus bisa berbagi peran dengan yang lain gitu, nggak bisa mengandalkan satu orang Maxwell Souza doang. Jadi mungkin Maxwell Souza akan nambah beberapa gol lagi, tapi jadi top scorer enggak sih. Jadi condong ke David Da Silva. David Da Silva atau Alberto Luan. Juga kan. Ya, karena posisi juga. David Da Silva kan musim lalu dominan banget di Persib Iya, kan. betul. Dan Persib musim ini sebenarnya Kalau strikernya dia sih udah nggak ada lawan lagi, sih ya, tapi bener. memang musim ini Persib mengubah sistem permainan. Iya. Dari yang dulunya mengandalkan individu seperti DDS dan Ciro Alves, tapi musim ini lebih ke sistemnya. Jadi Betul. yang sering diterapkan oleh tim-tim Thailand. Tim-tim Thailand juga jarang tuh ada pemain yang dominan dalam sebuah tim. Kecuali Denilson Ratchaburi, Iya, itu benar. dia. Gila Sendiri tuh kan, dominan banget. Yang lain baru 5-3 gol, dia 15 sendiri. Tapi mayoritas klub Thailand biasanya kayak gitu. Jadi menerapkan sistem dan terbukti Persib musim ini juga sebenarnya kan nggak ada pemain yang benar dominan. Belum Andrew Jung ya. Rata. Jadi William Barros berapa gol, Andrew Ada Jung, Malis, ada boleh Malis. juga. Semuanya bisa nyetak gol. Semuanya bisa nyetak gol. Makanya itu perubahan yang ada di Persib Bandung musim ini. Kalau lo gimana, Bro? Iya ya kalau top David Da Silva itu karena dia striker murni kan, boleh ke dia terus kan. Kalau Maxwell emang karena Sengaja di individunya plot seperti bagus, bola di Memang kan di awal musim Maxwell juga diplot sebagai penyerang karena Gustavo Almeida cedera. Tapi pas Gustavo Almeida udah mulai pulih, Maxwell ditarik ke winger aja. Jadi ya sebenarnya David Da Silva ya. David Da Silva sih kayak top scorer. Karena juga Malut kan kuat banget kalau main di kandang. Iya. Si David Da Silva rutin banget golin minimal 2. Makanya nggak heran dia tiba-tiba langsung naik walaupun sempat tinggalan jauh dari Maxwell. Iya benar. Nah ini selain Super League juga yang lagi rame tentu Timnas Indonesia. Tapi kita nggak bahas persiapan FIFA Series, kita bahas soal potensi adanya pemain naturalisasi tambahan ya. Nah ini apa ya, staf khusus Kementerian Hukum Pak Nur Korompot nih, sebenarnya kan di 2 pekan lalu dibilang katanya PSSI atau Kemenpora dalam hal ini Pak Erick Thohir berencana menambah 2 pemain naturalisasi tambahan. Ya kan sebenarnya kita jadi bertanya ini siapa sih? Terus muncul isu ada Denzel Bergen, ada Tristan Goyer dan lain-lain. Tapi dalam postingan si Pak Staf Sus ini dalam beberapa hari yang lalu dia nyebut akhirnya diterungkap nih 2 pemain. Dia sih bilang 2 pemain dari Eropa. Anehnya pemain yang disebut salah satu bukan dari Eropa. Ada Demian Agustian yang dari Eropa nih. Dari Eropa, mainnya di Eropa. Di Eropa, maksudnya pemain Belanda dan main di Arsenal U21. Nah, satu lagi Luke Fikri. Luke Fikri kan pemain Australia bukan Eropa dong, ya kan. Dia saat ini main di MacArthur ya, MacArthur FC dan sudah mencetak 5 gol, 5 gol dan 4 assist kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya datangnya Demian Agustian menarik banget karena kan siapa sih yang nggak pengen nih timnas Indonesia diperkuat oleh pemain Arsenal U21 walaupun Italia masih U21, tapi paling nggak mereka si Demian Agustian ini udah rutin lah latihan sama Declan Rice, sama Bukayo Saka. Ya ibaratnya lo tinggal nunggu waktu aja lah buat naik ke tim senior kan. Dan kemarin juga pemain Arsenal juniornya habis cetak gol. Match dauman. Dia akhirnya gol debut itu. Gol debut. Dari belakang digocek semua sama dia kan. Sampai dia sampai disambut tuh masuk sekolahnya dia. Iya. Umurnya berapa tahun? 16 tahun ya? 16 tahun. Berarti di bawahnya si Demian Agustian ini. Nah, tapi kalau ngeliat kebutuhan saat ini, apalagi nih bocah umurnya baru 18 tahun, sebenarnya butuh nggak sih timnas Indonesia untuk pemain yang masih baru punya KTP ibaratnya? Iya sih. Kalau gue sih melihatnya ya sebisa mungkin pemain-pemain yang bagus ya nggak apa-apa sih dimasukin ke timnas Indonesia karena bagaimanapun kekuatan timnas kan harus bertambah. Nah, tapi masalahnya adalah dia ini kan masih junior, istilahnya 18 tahun. Prospeknya tentu ke masa depan gitu. Ketika misalnya nanti dia memperkuat timnas Indonesia, misalnya dinaturalisasi terus ke timnas Indonesia, tentu ada sebagian orang yang langsung berekspektasi, oh dia harus bisa cetak gol, dia harus bisa langsung nembus tim senior. Ya itu akan jadi beban tersendiri buat dia, mentalnya dia kuat atau enggak. Nah kalau misalnya nanti jadi dia bergabung, tolong jangan langsung dibebankan ekspektasi
lu harus cetak gol, lu harus gini gitu. Iya nggak semua pemain bisa seperti itu kan gitu. Jadi ya kalau misalnya pun jadi gabung ya udah nanti kita ikutin aja perkembangannya dia dan semoga dia bisa nembus tim utama Arsenal atau kalau enggak ya ke tim lain yang kualitasnya ya masih di Liga Inggris lah. Tapi kalau masuk tim utama Arsenal diambil Belanda nggak sih? Nah itu masalahnya kalau dia masuk tim utama Belanda diambil Belanda. Arsenal diambil Belanda nggak gitu. Jadi ya kita lihat aja lah. Tapi kalau misalnya ya itu tadi kalau misalnya diambil timnas Indonesia, dia pilih Indonesia, jangan langsung dibebankan ekspektasi yang berlebihan gitu. Nanti jadi diberi waktu lah ya. Diberi waktu, mentalnya kan dia juga culture-nya dan juga iklim beda ya. Betul, beda. beda. Dan otomatis kan pasti ya dia lebih banyak main di Indonesia nanti bersama timnas Indonesia, maksudnya di tanah air gitu. Nah ini selain Demian Agustian juga ada Luke Fikri. Luke Fikri kan semalam atau 2 hari yang lalu akhirnya golin ya. Ketika MacArthur FC kalah 4-1 lawan Melbourne Victory. MacArthur ini kan sebenarnya kayak Persib main di ACL 2, cuma sama-sama udah tersingkir ya. MacArthur kalah dari Bangkok United nih, klub yang dikalahkan Persib Bandung di fase grup. Bangkok lagi melaju terus nih. Berarti lolos ke perempat final ya Bangkok ya? Semifinal kan? Dia habis ngalahin Tampines Rovers kan di perempat final. Lanjut akhirnya menghadapi lawan ini berarti. Lawan siapa? Gamba Osaka. Nah ini Luke Fikri gimana lo ngeliat sosoknya? Maksudnya dia biasa main di posisi sayap dan sekarang sudah mencetak 5 gol. Nah kalau misal melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, butuh nggak sih pemain tambahan di posisi sayap? Apalagi kan Miliano baru cedera gitu. Sebenarnya naturalisasi tuh masih dibutuhin asal ini untuk jangka panjang bener. Karena kan dilihat jadwal kalendernya timnas juga kan belum ada yang penting, paling AFF doang. AFF juga pemain kita udah banyak di sini kan, udah banyak pemain-pemain yang udah di sini kan. Terus kenapa penting? Asal ini juga satu, usianya masih muda, Bur. Karena kan untuk jangka panjang kan. Tapi kalau masih muda bukannya ini takutnya apa? Ujung-ujungnya ke Super League lagi karena yang udah-udah gitu. Rafael Strijk, Ivar Jenner, kecuali Justin Hapner ya. Maksudnya mayoritas Jens Reven, semua pemain muda yang dinaturalisasi ketika umur di bawah 20 tahun, mayoritas main di Super League. Padahal kan harapan kita atau ekspektasi kita ya pemain-pemain ini tetap main di sana ya. Tetap main di Eropa karena untuk transfer ilmu ke Spirido, ke Beckham Putra, tapi faktanya mereka lebih milih main di Indonesia. Gimana ngeliatnya? Ya itu ya jadi ini juga sih, jadi perhatian juga sih soal banyaknya pemain naturalisasi malah mainnya di liga kita. Tapi kan liga kita juga mulai bertumbuh, mulai lebih baik kan gitu kan. Walaupun ya seharusnya mereka ya coba bertahan juga sih bahkan katanya gaji di Indonesia itu lebih besar kan ketimbang Eredivisie. Jadi pemain Bali United siapa? Tim Receiver ya. Dia bilang tuh gaji dia di klub sebelumnya lebih tinggi di Bali United. Makanya nggak heran banyak pemain Eredivisie akhirnya main ke sini kan. Bahkan Ivar Jenner sendiri bilang katanya level Liga 2 Belanda masih kalah ketimbang Super League. Berarti kan itu ya bukti sebenarnya Super League nggak buruk-buruk aman. Cuma memang ya Liga Indonesia peringkatnya rendah karena memang kurang berprestasi di Asia. Tapi kalau diadu sebenarnya nggak kalah banget. Kecuali kita lawan Buriram. Maksudnya untuk di ASEAN ya, kita lawan Buriram, lawan JDT itu udah beda level. Tapi kalau lawan Ratchaburi, gue kan Persib lawan Ratchaburi ya kalah apa saja. Diadu lagi mungkin ya belum tentu hasilnya kayak kemarin. Kita lihat di leg 2 pun Ratchaburi teteran kan dengan pemain Persib gitu. Ya itu yang penting tapi kan pemain naturalisasi main di Liga Indonesia juga bikin pemain-pemain Liga kita juga makin bagus kan. Bagus ya. Terpacu untuk main jadi starter gitu. Ya kita tunggu aja, semoga pemain-pemain yang didatangi oleh PSSI dalam hal ini ya Ketum PSSI Pak Erick Thohir benar-benar tepat sasaran ya. Dan itu memang dibutuhkan oleh timnas Indonesia, apalagi kan banyak agenda ke depan setelah Piala AFF. Ada kualifikasi Piala Dunia, ada Piala Asia. Harapannya pemain-pemain ini bisa dongkrak performa timnas Indonesia untuk mencetak sejarah. Nah ini selain dari timnas Indonesia, Super League dan juga yang lagi rame tentu Liga Inggris nih kan. Ini Arsenal nih setelah puasa gelar 22 tahun akhirnya musim ini akhirnya berpeluang besar memenangkan trofi Liga Inggris. Asalkan konsisten. Karena beberapa musim lalu juga Arsenal beberapa kali
jagain trofi. Udah menang, udah unggul belasan poin atas City, tapi ujung-ujungnya kesalah. Jagain trofi. Nah saat ini kan Arsenal berada di puncak ya, maksudnya unggul 9 poin atas Man City, tapi ada catatan Man City kurang 1 pertandingan. Ini jadi kalau misalnya Man City menang di laga tunda, otomatis beda 6, dan satu lagi Man City kemungkinan bakal fokus main di kompetisi domestik. Kompetisi domestik dalam arti Piala FA dan Liga Inggris. Karena kan ya ibaratnya City udah tersingkir di Liga Champions karena kalah 3-0 dari Madrid di leg pertama. Sedangkan Arsenal masih peluang untuk melaju jauh besar ya di Liga Champions. Di leg pertama dia imbang lawan Leverkusen dan kemungkinan menang di kandang, dan di perempat final juga kansnya untuk menang juga cukup besar karena kemungkinan hanya bertemu Bodo Glimt. Namun Bodo Glimt juga nggak bisa diremehkan. Ini kans Arsenal untuk juara Liga Inggris musim ini gimana ngeliatnya, Pak? Kansnya tentu sangat besar untuk Arsenal. Tapi ya itu, nggak cuman gua, para pendukung Arsenal lain juga setiap nonton Arsenal deg-degan. Sampai menit akhir. Yang gue bilang pertandingan Arsenal terakhir lawan Leverkusen, kemarin juga lawan Everton, nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Nggak bisa nyetak gol. Jadi menit 89 baru gol kan? 89 sama akhir kan. Sama Arsenal juga kemarin hampir kalah lawan Leverkusen. Cuman dapat penalti kan. Terakhir kan. Ya kalau masih main kayak gini juga mah ya fans Arsenal ya cuman terus berharap dan deg-degan aja terus. Walaupun kansnya emang sangat besar buat juara. Sayang banget nih, ini udah tanggung banget nih soalnya nih. Ini kalau kita lihat dari jadwal sisa tuh Arsenal paling nggak masih ada 3 lawan berat kan. Masih tandang ke markas City. Lawan jamu Newcastle sama Palace, sama tandang ke Palace. Kenapa Newcastle bisa dibilang kuat? Maksudnya layak diwaspadai karena lagi bagus banget kan di Liga Champions, nahan Barca. Terus kemarin MU di kandang sendiri ya. Kemarin ngalahin Chelsea di kandang Chelsea. Jadi Newcastle nggak bisa diremehin kan. Sedangkan City masih tandang ke Chelsea, jamu Arsenal, terus tandang ke Everton dan juga jamu Aston Villa. Jadi sebenarnya kalau secara lawan sisa nih Arsenal lebih diuntungkan lah ketimbang City. Kalau lu gimana ngeliat, Pak? Kalau gue gini, balik lagi tadi kan gue sempat menyatakan soal Persija Persib bagaimana mental juara kan. Kan Feby tadi bilang mainnya jelek tapi menang, tapi itu tadi main jelek tapi menang. Arsenal itu problemnya dari beberapa musim kemarin adalah nggak bisa banyak cetak gol. Musim ini sama, walaupun mereka udah beli Victor Gyökeres, mereka itu masih sulit untuk cetak gol lah. Termasuk kemarin golnya menit 89 kan Gyökeres. Nah, tapi kan Arsenal disebut sebagai set piece FC. Jadi mereka ngincar golnya dari set piece. Nah, itu salah satu senjata Arsenal untuk jadi juara musim ini. Jadi kalau gue melihatnya Arsenal punya peluang besar untuk jadi juara. Selisih 9 poin itu lumayan gede lah di momen-momen begini. Nah, ya balik lagi tinggal mentalnya Arsenal ini kuat apa enggak. 3 kali beruntun jagain trofi orang tuh sakit sih rasanya kan. Nah, kebetulan akhir minggu ini kan dia main di final kan, Piala Liga, lawannya Manchester City. Ini krusial nih buat kedua tim. Siapa yang menang di pertandingan itu, dia akan dapat momen, dia akan dapat mental. Wah, ternyata gue bisa juara gitu. Buat pemain sepak bola, ketika dia merasakan gimana enaknya megang trofi, mentalnya tuh akan naik dan berikutnya tuh akan jadi pembuka lagi. Dan berikutnya ketemu lagi. Jadi itu akan naikin mental. Tapi itu nggak berlaku sama MU kayaknya. Kalau MU mah itu anomali itu anomali. Erik Ten Hag berapa kali juara Piala FA, Piala Liga? Itu anomali emang. Itu klub anomali bang. Ngaco deh bang, klub ngaco. Jadi ya memang kalau Arsenal dan Manchester City minggu ini siapa yang jadi juara bisa macu motivasi juara Liga Inggris. Iya, tapi Arsenal sekali lagi mereka punya masih main di 4 kompetisi termasuk besok. Setelah ini kan masih ada 3. Nah ini pinter-pinternya Arteta aja ngatur skuadnya lah. Tapi gua yakin kalau dari skuad sih, walaupun Arsenal sebetulnya skuadnya ya kalau dibandingin City, City itu jauh banget. City kuat banget gitu. Tapi kalau dari soal kualitas yang rata, Arsenal tuh rata banget. City tuh kayak jomplang gitu. Ketika ada satu yang nggak bisa main, penggantinya tuh kayak agak jauh gitu. Arsenal tuh rata semuanya. Rata. Termasuk Gyökeres kalau nggak bisa main masih ada Gabriel Jesus, masih bisa naruh Leandro Trossard di situ. Masih ada Martinelli lagi gitu. Masih ada Madueke, masih ada Eberechi Eze yang bisa nyetak gol. Jadi menurut gua Arsenal tuh punya skuad yang imbang, rata imbang, walaupun nggak terlalu mencolok gitu. Jadi ya
Kayaknya sih buka puasa sih 22 tahun. Kalau kata gue kuncinya sih di pertandingan Lawan besok City. final sih lawan City. Iya. Final Piala Liga dulu berarti. Kalau Ya. misalnya pun Arsenal kalah, nah itu bisa jadi tekanan tuh buat Arsenal karena Iya. besok ketemu City lagi kan. Ya, Premier League ya. Iya. Premier League. Kalah lagi, wah udah masuk-masuk Arsenal. Jaga trofi lagi. Bisa kayak Borneo Borneo. kan dari unggul jauh banget sama Persib ujung-ujungnya kekejar kan karena Iya. kalah lawan Bali, kalah lawan Iya. Persib ya kan itu macu mental banget. Nah, selain Arsenal juga ada MU kan. Oh, Di bawah Michael Carrick kuat banget nih. Dia udah berapa match? 8 ya? 8 ke 9. 9. Pokoknya menang Sekali kalah, sekali seri. ya, sekali Sekali kalah, menang, iya. sekali imbang lawan West Ham sama sekali kalah lawan Newcastle. Dua itu menang terus. Dan akhirnya kan sekarang MU udah Peringkat tiga. Iya. bahkan unggul 3 poin sama Aston Villa kalau nggak salah. Ini kan nunjukin kalau MU ya bukan klub sembarangan lagi di bawah Michael Carrick. Nah, kalau ngelihat kemarin kemenangan lawan Aston Villa, apa sih kunci sukses MU bisa menang Iya. apa ya? Menang plek lah lawan Aston Villa 3-1. Kalau kita lihat dari pertandingan kemarin ya, MU itu punya fleksibilitas taktik sekarang. Jadi ketika mereka satu jalan nggak bisa nyetak gol, dia punya cara lain untuk nyetak gol. Jadi ini bisa dibilang salah satu dari hasil sentuhannya Ruben Amorim juga, walaupun Ruben Amorim nggak memberikan hasil yang diharapkan, tapi setidaknya dia memberikan fondasi yang bagus gitu. Jadi pemain-pemain MU yang sekarang kelihatan dia lebih dia lebih paham tactical awareness-nya ada ketika sebelum Ruben Amorim datang gitu. Jadi kalau dibilang Ruben Amorim itu ngancurin MU nggak juga gitu. Dia Banget tapi. ngancurin bangetnya karena memang musim lalu udah hancur banget kan. Sebelum dia datang tuh udah hancur, udah peringkat tengah-tengah. Dia pengen berusaha menanamkan ide, menanamkan sistem, ternyata MU-nya malah makin down gitu. 15 ya. Setelah dia ngebuang beberapa pemain, ternyata MU bisa, ya sebelum dipecat kan MU ada di 6 kan. Dia peringkat 6. Jadi menurut gua Ruben Amorim meletakkan fondasi dasar. Michael Carrick tuh kayak kayak kalau istilah konstruksi tuh ngaci lah. Cuman tinggal nerusin aja, nerusin sama bisa itu. Jadi ya itu sih yang sangat sangat disukai gitu. Jadi ya kemungkinan besar sih Liga Champions balik lah, begadang lagi lah. Casemiro jadi canggih lagi Canggih. Casemiro. Bruno Casemiro. bagus ya. Nah, Jadi ini, nyala lagi. nah itu mungkin salah satu dosanya Ruben Amorim cuma karena dia naruh Bruno di belakang kan, Iya. jadi DM bukannya di gelandang serang, Gelandang playmaker, dan Bruno dikasih kebebasan gitu. Jadi Bruno di mana-mana Bruno di mana-mana sekarang. Kadang kotak penalti. Kadang kotak penalti, kadang membantu bertahan juga. Jadi ya Bruno kembali ke posisi aslinya, kembali ke peran yang dia sukai. Jadi ya Casemiro juga mau cabut kan. Jadi dia mau gimana pun ngasih yang terbaik aja udah tinggal. Tapi kayaknya kalau gue lihat dari MU Michael Carrick ini ada satu pemain yang sebenarnya rutin main, cuma kayak dikorbanin. Gue lihat Bryan Mbeumo, kalau lu lihat gimana? Dia kan sekarang di era Carrick jadi penyerang kan, Iya, jadi penyerang tengah lah bisa dibilang, karena kan di winger kanannya Diallo yang main. Iya, Diallo. Tapi dengan dia di main ke tengah, dia lebih banyak di press sama back tuh, jadi mati. Maksudnya kemampuan terbaiknya yang biasa nyisir dari sayap, jadi nggak bisa kelihatan karena dia pasti bentrokan sama Diallo kan. Iya, iya. Dan terbukti beberapa match terakhir, emang di awal-awal dia sempat golin mulu tuh di awal Carrick, tapi sini-sini udah mulai kehilangan taji ya, malah Iya. Cunha yang Cunha. sekarang lagi bagus-bagusnya termasuk Iya. semalam lawan Aston Villa. Kalau lu gimana ngelihat dengan perubahan formasi ini, apa yang memang benar bikin gue mau performanya mulai menurun gitu? Performanya menurun sih kayaknya sih enggak ya, cuman mungkin lagi agak jelek aja. Adanya Mbeumo sama Diallo sebetulnya ya dua-duanya bisa main bareng. Ketika lawan City kan kelihatan tuh kayak gitu, terus ketika lawan Arsenal juga kelihatan. Tapi problemnya adalah ya Mbeumo sekali lagi bukan striker utama kan. Mungkin waktu di Brentford dia jadi striker, tapi dia lebih banyak dari sayap masuk ke winger tengah, ya kan. Nah, satu lagi kan MU punya Benjamin Sesko yang kemarin juga terus nyetak gol. Dia Nah, golin kalau jadi super sub terus. jadi dia. super sub terus. Nah, ketika dipasang lawan Newcastle dari awal ternyata nggak bekerja dengan baik ya kan. Jadi ya mungkin Carrick masih pertimbangan don't change the winning team gitu. Jadi kalau dia melihat, dia mungkin masih merasa Mbeumo di depan, Diallo kanan, kiri Cunha tuh masih works gitu. Walaupun nanti mungkin kalau
sembuh, Dorgu main lagi. Dorgu main lagi. Tapi kayaknya enggak sih, susah ya. Susah ya. Susah. Tapi kalau Dorgu main sebetulnya ya kalau misalnya Dorgu main dan Kunya nggak mau dikorbanin, otomatis dia jadi bek kiri. Nah, ketika Dorgu jadi bek kiri, bolong tuh pasti kiri. Karena dia sering overlap ya. Kalau sering overlap, Dorgu kan awalnya juga sayap kanan kan, sayap kanan di Lecce, terus didatengin ternyata dijadiin fullback jadi wingback kiri. Ya nggak works juga, jadi ya mungkin ya gini, kita lihat aja lah nanti gimana. Ya. Ini kan Liverpool bisa dibilang klub paling boros di Premier League musim ini. Iya. Dia udah berapa ya? Mungkin 300 juta pounds bahkan lebih dengan datengin Alexander Isak, Florian Wirtz, terus juga ada Ekitike, terus juga banyak deh pokoknya Frimpong ya kan, dan lain-lain. Tapi emang di awal musim oke banget, kan sempat menang 5 kali beruntun walaupun kemenangan itu dicetak di menit akhir ya. Lawan Arsenal mungkin menit 80-an, tapi saat lawan Burnley itu menit 90-an. Terus juga lawan beberapa tim juga dicetak di injury time dan terbukti setelah akhirnya kalah sekali, kalah terus tuh. Sekarang kan di 2026 dia butuh kemenangan pertama di Premier League di 2026 itu baru dicetak di bulan Februari. Iya, Februari. Dan musim ini juga, ini beberapa match terakhir juga lagi kendor nih. Semalam lawan Hotspur, tim yang hampir masuk zona degradasi. Kan lawan Atletico dibantai, lawan ya pokoknya sering kalah lah beberapa match terakhir. Lawan Arsenal kalah, lawan siapapun kalah sebenarnya. Ya lawan Crystal Palace juga kalah terakhir kan, main di kandang kan, walaupun terlepas dari kartu merah si Van de Ven. Kalau lu lihat gimana Pep, kenapa Liverpool hancur banget musim ini? Kayaknya ini ya belum ketemu adaptasi, karena banyak pemain baru gitu. Iya, racikan mungkin di musim depan bisa lebih bagus dan kemungkinan besar menangin nanti ketemu MU. Bisa. Tapi kalau gua sih ngeliatnya Liverpool tuh Arne Slot tuh kayak bingung gitu. Jadi kan musim lalu dia ngewarisin skuad peninggalannya Klopp kan. Ternyata bagus tuh. Ketika bagus kan. Cuma CSA doang ya. Cuma CSA doang, iya. Nah, ketika dia dikasih kebebasan beli beli pemain, ternyata nggak works gitu. Jadi problemnya kalau kata fans Liverpool sih si botak ini. Si botak diganti ya. Nggak tahu ya harus diganti atau enggak ya. Tapi si botak ini tuh katanya pala batu. Gua nggak tahu ya gimana. Tapi salah satu anehnya satu slot itu adalah masa Szoboszlai jadi bek kanan terus. Iya, benar. Liverpool padahal nggak tahu ya, mungkin ada Conor Bradley di situ ya. Ada Frimpong. Entah kenapa tuh. Semalam lawan Hotspur yang jadi winger kanan Frimpong. Full bek kanan Szoboszlai. Nah, gol kemarin si Richarlison kan karena Szoboszlai telat turun kan, telat cover kan. Nah, ini tuh salah satu yang jadi pertanyaan adalah kenapa Szoboszlai taruh kanan bukan Frimpong. Pertimbangannya si botak ini tuh apa gitu. Mungkin kalau kemarin kan Szoboszlai jadi full bek kanan sebenarnya ketika Frimpong cedera oke lah. Asalkan darurat kan, darurat. Nah, dalam kondisi sekarang Frimpong ada, tapi dipilih tetap Szoboszlai. Dan sebenarnya ini kan mungkin kebawa dari musim lalu juga kan sebenarnya ada Trent Alexander-Arnold juga. Itu fullback yang tenar banget, terkenal dia jago nyerang, tapi defense-nya hancur banget. Dan itu masih kebawa ketika dia bela Madrid musim ini kan. Madrid beberapa kali kebobolan dari sisinya dia tuh, sisi kanan. Dan masih ke bawah sampai sekarang. Berarti ya kalau lihat sendiri memang salah satu faktor Liverpool jelek ya fullback kanannya nggak ada banget. Betul. Kalau kiri kan memang ada Kerkes ya kan, terus juga ada Robertson cadangannya. Kanannya memang kurang banget. Arnold ya. Iya, Arnold. Mungkin bisa bisa masang Joe Gomez di kanan kalau mau. Agak-agak eksperimen. Kalau Joe Gomez fit bisa dicoba. Bisa dicoba. Gomez kan versatile back, bisa main full back kiri, full back kanan dan atau enggak ya Conor Bradley kalau fit juga taruh aja. Jangan Szoboszlai lah. Biar gimana pun kayak sayang sama kayak Madrid juga belakangan kan si Xabi Alonso naruh Valverde di kanan kan. Ternyata nggak bekerja dengan baik, akhirnya dibalikin sama Arbeloa, Valverde hat-trick kemarin lawan City. Dan mungkin ya kenapa slot masang Szoboszlai di fullback kanan karena mungkin di tengah dan depan tuh udah banyak bagus. Karena di gelandang double pivot kan ada McAllister, ada Gravenberch, terus juga di
Sayang apa sih. di posisi second striker ada Florian Wirtz. Mungkin itu salah satu pertimbangan Bisa kalau jadi, ya. slot. Sayang banget nih kalau bos lagi dicadangin, Iya. makanya Bisa jadi. ya dipaksain main Dipaksain tapi main, jelek ya. banget jadi fullback kanan. Iya. Nah, Walaupun ngegolinnya bagus tuh tendangan bebas tuh. bagus. Keren banget Di itu. musim ini kan udah berapa kali gol tendangan Iya, bebas? 5 kali Arsenal. ada. Jago. Iya Di kan? negaranya juga kan gol Iya, itu ya. iya. Di negaranya udah Bagus tuh bintang kemarin. di Hungaria. Kemarin yang gol yang ke gawang Spurs itu gua akuin tuh bagus banget soalnya bola tuh kayaknya terbangnya lambat. Tapi Vicario gua enggak tahu Vicario nyotol lo. kenceng kayak itu. Kenceng, Karena tapi- dia juga pental kan, Vicario Iya. itu pental ya. Padahal udah kepegang terus tetap gila tuh keren sih. Coba saya Ini bagus. selain Liga Inggris yang bisa dibilang Arsenal OTW juara. Ini di kompetisi top Eropa ada satu lagi OTW juara nih, Inter Milan kalau gua ngeliat ya. Iya. Karena di sampai pekan ke berapa kan 29 ya? 29. 29 tuh Inter Milan dominan banget sekarang dengan koleksi 68 poin, unggul 8 angka 8 dari angka, AC ya. Milan. Ini kan akhirnya Inter Milan bisa kembali mendominasi Liga Italia setelah musim lalu dihentikan oleh Napoli-nya iya. Conte. Iya. Tapi musim ini Napoli Malah- agak kurang ya. Agak kurang. Ya, biasa itu siklusnya Conte. Kalau Conte biasanya memang juara di tahun pertama doang. Kecuali Betul. Juventus tuh. Juventus. Juventus pernah 3 musim beruntun. Nah. Tapi di tim-tim selanjutnya Conte nggak pernah Nggak pernah tahan gelar. konsep. Di Chelsea, Di Chelsea, juara di Inter. tahun 16-17, di Inter juga. Kalau di Hotspur emang nggak Ya, juara. itu karena mah klub- datangnya juga kayak nggak di awal musim. yang Enggak, gitu ya. klubnya juga klub. Iya. Ya, klubnya juga bukan Ya, orientasi bukan tim juara lah ya. bukan orientasi piala, orientasi Bener, duit. bener. Nah ini kalau ngeliat kondisi sekarang gimana Pep? Lo ngeliat Inter memang calon kuat juara atau ya ada potensi Milan untuk nyalip di 9 Milan pertandingan sebenarnya sisa? sayang banget. Salah nggak? Padahal Salah. kan udah tahu Inter kemarin sebelumnya seri Seri, kan seri lawan lawan Atalanta. Atalanta, ya. Atalanta. Iya, cuman Milan kan lawannya Lazio. Walaupun emang penguasaan bola, pokoknya abis kegolan Milan tuh lebih bagus Iya. lah. Cuman sayang banget emang nggak dapet hasil maksimal. Jadi Iya, iya. jarak angkanya sama Inter jadi makin jauh. jauh. 8 poin. Lalu gimana Balik? Gini, ini karena gue kadang-kadang suka ngeliat ini apa namanya di medsos tuh info Serie A yang orang Indonesia tuh yang nggak punya orang Indonesia, dia tuh bilang problemnya Milan tuh bukan ketika lawan tim besar, tapi ketika lawan tim yang di bawah-bawahnya. Iya. Nah sementara tim besar itu paling Terminasi gitu, kalah dulu kan. terminasi kalah, terus dia lebih banyak sandung lawan tim yang papan bawah kan. Kan tim papan atas paling cuma 8 pertandingan. Ya, dia bilang Milan boleh lah menang lawan yang ini, tapi kan tim yang lebih jelek lebih banyak gitu. Jadi problemnya Milan tuh itu, padahal Milan cuma main di kompetisi Liga Italia, ya kan. Jadi Iya. gue sih berharapnya ya seenggaknya Milan bisa nipisin jarak dulu lah lawan Inter. Jadi nanti makin seru. Tapi kalau ngeliat yang sekarang kayaknya ya Inter juara lagi lah. Apalagi Inter juga udah fokus ke Liga Italia, Liga Italia. singkirnya mereka di kompetisi Eropa, Liga Iya. Champions. Oke lah, Pak Arung, Bang Feby nih, kita udah ngobrol setengah jam lebih. Ya. Nanti kita obrol lagi ketika ada isu-isu lagi menarik lagi Iya, di program Kick Off ini. Oke, Zoners, sampai jumpa di Kick Off selanjutnya.